apresiasi terhadap ini tembak mati pelaku, misalnya pelaku kejahatan jalanan ya sebelum proses peradilan berjalan ini sangat tidak dibenarkan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Wali Kota Medan menjadi sorotan banyak orang di Indonesia, Sobat TCID. Statement yang mendukung atau mengapresiasi begal di Medan ditembak mati menjadi heboh. Pro kontra pasti muncul gitu ya, dan karena ini menjadi isu yang lumayan hangat, kita bakal bahas di Suara Akademia buat episode 118. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Ardi Putra Prasetya. Beliau adalah kriminolog dari Universitas Indonesia. Halo Mas Ardi, apa kabar Mas? Halo Mas, sehat selalu Mas. Pertanyaan pertama nih Mas, ngedenger atau ngebaca statement dari Bobi Nasution gitu, Wali Kota Medan nih, bilang bahwa dia mendukung dan mengapresiasi begal ditembak mati saja di Medan. Gimana nih Mas pendapatnya Mas? Jadi saya melihat ini ya, publik kemudian terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Jadi bagus nih sebagai sebuah studi, menarik nih. Ya. Ada apa nih yang setuju, ada apa yang kemudian kontra, ada apa. Tapi saya punya statement, ini pribadi saya ya. Ya, saya sebelumnya disclaimer dulu bahwa ini adalah isu sensitif ya, karena menyangkut hak asasi manusia, dan tanpa mengurangi simpati terhadap korban. Jika melihat ini dari sisi prosedur hukum dan hak asasi manusia, apresiasi terhadap ini tembak mati pelaku, misalnya pelaku kejahatan jalanan ya sebelum proses peradilan berjalan ini sangat tidak dibenarkan. Karena ini dapat memicu kondisi-kondisi extrajudicial killing di kemudian hari. Di lain waktu ini bisa menjadi pemicu-pemicu, oh dulu boleh kok. Jadi menurut saya sendiri berpendapat ini sangat-sangat berbahaya sebetulnya. Alright. Tapi kalau melihat fenomena masyarakat banyak yang mendukung nih Mas, especially ada beberapa kalau ngelihat thread di Twitter gitu ya, banyak warga Medan yang support nih. What do you think Mas Ardi? Jadi kita harus melihat fenomena sosial secara holistik ya. Ini di satu sisi ada keresahan masyarakat yang belum bisa menemukan solusi nih. Kekerasan di jalanan, kejahatan-kejahatan konvensional ini kok tidak bisa diselesaikan. Wah, ini solusinya ya udah pelakunya dihukum saja seperti itu. Nah, ini saya ada dua filsuf ya di kriminologi itu di sekitar abad 18. Yang pertama Cesare Besaria itu yang menyatakan bahwa ketika ada pelanggaran, sanksi itu harus seimbang. Jadi harus ada pengukuran kerugiannya. Kalau misalnya kerugiannya sampai menghilangkan nyawa, ya udah pelaku ini dihilangkan nyawanya juga, kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga Jeremy Bentham tuh yang menegaskan bahwa hukuman itu harus memiliki fungsi utilitarian dan harus proporsional dengan beratnya kejahatan. Jadi semakin tinggi kejahatan yang diperbuat, sanksinya harus makin berat juga. Semakin besar pelanggaran, maka semakin besar pula alasan untuk memberikan hukuman yang lebih berat seperti itu. Nah, sebenarnya netizen ini sebenarnya poinnya simpel sebenarnya. Kalau Anda berbuat kejahatan lalu menimbulkan korban, masyarakat resah dengan kejahatan yang Anda perbuat, ya Anda harus dihukum yang seberat-beratnya seperti itu. Cara filosofis seperti ini sebenarnya. Jadi para netizen itu secara spontan akan merespon hal-hal demikian. Namun tentu saja di kalangan-kalangan tertentu yang mempertimbangkan ini sebuah hal yang berbahaya karena menyangkut hak hidup seseorang, ini berbahaya seperti itu, Mas. Di sisi lainnya. Ada elemen bertentangan, dan kalau kita melihat dari undang-undang gitu ya Mas ya. Sebenarnya penegak hukum tuh punya hak nggak sih untuk melakukan tembak mati pelaku kejahatan gitu? Kira-kira dalam kondisi apa dia bisa, penegak hukum tuh boleh melakukan tembak mati? Ada prosedurnya kah atau enggak gitu? Atau malah harusnya ditangkap dan nggak ada tuh proses tembak mati gitu Mas? Ya. Jadi saya menyoroti kewenangan polisi itu sebenarnya ada dasar peraturannya ya, di peraturan Kapolri kalau nggak salah nomor 8 tahun 2009. Itu tentang implementasi tentang prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Nah, dalam peraturan tersebut penggunaan senjata api itu memang dibolehkan, yang diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
Jadi perlu ditegaskan penggunaan senjata api itu bukan untuk attack ya, namun Mm-mm. untuk melindungi nyawa manusia. Polisi hanya boleh menggunakan senjata api ketika ada beberapa keadaan-keadaan, misalnya menghadapi keadaan luar biasa, Hmm. membela diri dari ancaman kematian dan luka berat, Pak. Misalnya membela orang lain dari ancaman kematian juga misalnya. Lalu mencegah terjadinya kejahatan berat yang mengancam orang lain di sekitar situ. Dalam menahan misalnya atau mencegah dan menghentikan seseorang yang ingin melakukan tindak pidana. Hmm. Yang tentu saja impact-nya ini bisa menimbulkan kerugian berupa hilangnya nyawa seseorang. Itu dibenarkan. Oke. Nah, namun ada eh, apa namanya step-step yang harus dilakukan oleh anggota Polri sebelum melakukan penggunaan senjata api. Hmm. Misalnya, yang pertama menyebutkan bahwa petugas atau anggota Polri ini sedang bertugas. Oke. Jadi clear. Jadi pelaku tuh tahu ini anggota Polri nih. Hmm. Lalu yang kedua tuh memberikan peringatan. Jadi tahap selanjutnya itu memberikan peringatan dulu dengan ucapan yang jelas dan tegas ya kepada targetnya misalnya. Anda kalau tidak meletakkan senjata, kita akan melakukan tindakan misalnya seperti itu. Ya. Untuk angkat tangan ada apa. Dan memberikan waktu sebetulnya di situ. Hmm. Polisi memberikan waktu. Nah, namun dalam keadaan yang sangat mendesak, penundaan-penundaan ini tidak bisa dilakukan. Misalnya, menghadapi kejahatan-kejahatan yang basicnya adalah kejahatan extraordinary. Hmm. Misalnya kejahatan ideologis seperti terorisme. Ya. Nah, kita pelaku teror misalnya melihat polisi ini dianggap sebagai musuh besar. Nah, itu nggak bisa lagi diperingatkan. Ya, Ya. jelas targetnya dia kok seperti itu. Misalnya dengan bandar narkoba misalnya. Ya. Atau pelaku kejahatan ini ya, penyalahgunaan narkotika yang dengan skala besar gitu. Dia nggak lagi takut gitu. Karena mungkin kalau narkoba dia lebih takut di penjara daripada berhadapan dengan polisi. Betul. Nah, ada case-case tertentu seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke begal, apakah iya kalau begal diancam ditembak dia langsung kembali menyerang? Apakah ada pilihan-pilihan rasional lain yang mungkin diambil oleh pelaku kejahatan jalanan ini sebenarnya? Ya. Nah, ini kan beda segmen. Nah, untuk menghadapi case-case semacam ini memang anggota kepolisian harus dibekali dengan kemampuan ya, knowledge dan kemampuan yang betul-betul untuk memilah dan mengidentifikasi sasaran apa yang sebenarnya saya hadapi. Ketika anggota itu sudah betul-betul firm ya dengan oh ini saya menghadapi teror, oh saya menghadapi pelaku begal, dia udah bisa membedakan sehingga treatment untuk mengejawantahkan peraturan kepala Polri tadi bisa ini lebih membumi, Ya. nggak digebyah semuanya sama seperti itu mas. Alright. Tapi jadi lumayan menarik untuk saya, Mas Nah, Ardi gitu, ketika melihat diperbolehkannya tadi untuk melindungi diri dan juga melindungi masyarakat luas gitu ya. ya, Karena ya, kan memang sebenarnya boleh dengan step-step tertentu, kayak memberikan peringatan gitu, ya, ketika memang masih ngelawan dalam tanda petik, ya. baru boleh nembak. Hmm. Itu jadi lumayan menarik. So basically sebenarnya polisi boleh menggunakan senjata apinya dong, kalau misalnya memang ada pelaku begal yang nekatnya kelewatan gitu, Mas. Ya, di poin itu boleh polisi, Hmm. apalagi kalau misalnya dia sudah memulai menyerang polisi terlebih dahulu. Dia Oke. membahayakan nyawa anggota, membahayakan orang di situ. Misalnya dia membegal, kemudian korbannya melawan, dia mencoba mengancam korbannya, itu polisi bisa Ah, I dengan see. melihat situasi konteks situasi tersebut. Nah, di sini yang harus dilihat adalah situasi-situasi bagaimana kejahatan ini muncul. Oke. Misalnya, begal ini muncul di tempat yang sepi. Anggota yang bertugas di situ sangat-sangat jarang. Sehingga probability kemungkinan anggota polisi yang kemudian melintas bertemu begal itu sangat-sangat rendah gitu ya, kemungkinan Hmm. untuk bertemunya. Nah, yang diharapkan masyarakat ini kan ya, kalau ada orang-orang yang oh, kayaknya potensi nih jadi potensial offender sebagai begal, tembak aja Pak, semacam itu. Ya. Itu sebenarnya mindset yang harus kita luruskan. Oke. Nggak boleh itu, kecuali begal itu sudah mengancam, mengangkat senjata api, boleh itu dengan Oke. step-step tertentu seperti itu. Oke. Tapi ini akhirnya kan diskusi soal tembak mati begal ini kan lumayan melebar ya, Mas Ardi Ya, gitu. ya, Bahkan ada yang bilang negara-negara lain justru boleh kok gitu. Ketika ya, ada pelaku kriminal di jalan,
Ya, ditembak aja gitu boleh, bahkan sama hmm, sipil boleh. Ada yang memberikan contoh di salah satu negara ya, Latin gitu. Correct me if ya, I'm wrong, itu Brazil atau negara lain gitu ya Mas ya, ya. ya, Atau mungkin menyupport Indonesia itu seperti Duterte kalau melihat ya, bandar narkoba nih, ya, tembak di tempat aja. ya. Ada nggak sih contoh negara yang emang akhirnya memberlakukan kebijakan ini nih Mas, buat pelaku kriminal di jalan itu tembak mati aja langsung di tempat Mas? Jadi ini Mas, kenapa sebuah negara bisa dengan mudah ya dalam tanda kutip ya. Hmm. Ah, kita udah tembak di jalan aja. Itu karena ada sebenarnya efek gentar jera yang tidak muncul. Hmm. Jadi dari impact dari sistem peradilan pidana di negara-negara tersebut tidak muncul. Gentar bagi potensial offender, orang-orang masyarakat umum yang berpeluang menjadi pelaku kejahatan itu nggak muncul efek gentarnya, nggak takut gitu. Hmm. Dan efek jerah bagi pelaku yang sudah pernah menjadi pelaku kemudian ditahan keluar lagi, dia nggak ada takut-takutnya. Ya. Itu ada kegagalan sistemik di situ, di proses efek gentar gentar jerah yang muncul di masyarakat. Nah, saya beberapa minggu lalu ketemu dengan rekan saya dari Filipina. Dia di salah satu agensi ya yang tentang PNP anti illegal drugs campaign plan itu yang double barrel itu kan. Nah, dalam dalam penerapannya sebenarnya di Filipina itu juga nggak semudah yang kita bayangkan bisa langsung ditembak. Oke. Ada beberapa cabang ya dari apa namanya siapa yang boleh ditembak gitu. Hmm. Ada Oplan Tokang dan Oplan High Value Target kalau nggak salah namanya. Hmm. Jadi yang eh, apa namanya pelaku pelaku kejahatan narkoba ini nggak semuanya harus bisa ditembak mati. Misalnya Oke. bandar-bandar dengan skala tertentu. Kemudian kurir-kurir yang kemudian terlihat membawa senjata. Perdagangan senjata di Filipina dan di Indonesia lain ya, secara regulasi juga lain. Itu termasuk di negara Amerika Amerika Latin ya, Ya. seperti Meksiko gitu kan. Kalau kita lihat filmnya apa namanya Narcos itu kan, Narkos itu. ini udah orang mendapatkan senjata. Hmm. Beda sekali konteksnya dengan di Indonesia. Nah ini sebenarnya ada tadi yang saya sebutkan di awal, kegagalan dalam menghadirkan efek gentar dan jerah kepada masyarakat. Nah, namun ketika efek gentar dan jerah itu hadir, yang bisa menjadi polisi dari polisi paling ampuh dia masyarakat adalah masyarakat sendiri. Ya. Itu akhirnya kesadaran itu akan muncul. Oh, kalau saya jadi begal, resikonya adalah hukuman saya berat nih misalnya, Ya. hukuman penjara saya berat. Gimana dengan nasib anak istri saya misalnya kayak gitu. Hmm. Menghadirkan itu ke masyarakat itu kemudian menjadi persoalan-persoalan tertentu gitu. Nah, saya balik lagi di Hmm. kasusnya Filipina ya, dalam pelaksanaan operasi itu sebenarnya yang seharusnya tersangka bisa menyerahkan diri, kemudian minta direhabilitasi, ini case-case-nya di Filipina itu nggak semulus yang kita bayangkan. Banyak yang Oke. terjadi extrajudicial killing tadi. Ada pembunuhan di luar hukum sebenarnya, Ya. yang menyebabkan targetnya itu nggak tepat sasaran. Yang harusnya yang ditembak bandarnya, ini pengedar yang dengan level-level tertentu sudah ditembak mati seperti itu. Oke. Dan itu kan kalau nggak salah dari 2016 ya, sekitar Hmm. 2016 2017 ya. Itu kalau nggak salah sekitar 8 ribuan orang tuh loh dalam 1 tahun itu yang tewas karena regulasi di Filipina itu. Oke. Dan Jadi yang menyerahkan diri itu setengahnya kalau nggak salah, sekitar 4 ribuan yang menyerahkan diri. Jadi I lebih see. banyak yang ditembak daripada yang menyerahkan diri. Jadi Nah, penerapan di negara yang akhirnya memberlakukan penindakan tembak mati pelaku kriminal di jalan pun juga tidak sesimpel yang dibayangin orang. Oh, ada pelaku kejahatan tembak gitu aja, enggak ya Mas Ardi ya? ya, enggak. Dia ada Oke. regulasi-regulasi khusus. Dan efektivitasnya, teman saya kemarin cerita itu, di awal-awal 2017 itu diukur itu penurunan tingkat kriminalitasnya tuh 13% aja. Oke. Ada risetnya, saya pernah baca juga tuh, sekitar 13% aja ternyata penurunan. Harusnya kan kalau wah, tembak di jalan itu meningkatkan gentarnya masyarakat kan. Ya. Mungkin kriminalitas bisa turun di atas 50 atau 70% ya. Ternyata Hmm. hanya 13%. Artinya So, ada banyak-banyak hal irasional yang dilakukan karena motifnya mungkin rational choice ya. Lebih hmm. untung saya menjadi pengedar narkoba nih, dapat uang banyak daripada cuma ya kemungkinan saya ditembak mati masih kecil. Misalnya seperti itu. Jadi efek gentar Ah, jerahnya juga belum belum teruji efektivitas dari kebijakan-kebijakan ini gitu. oke.
Kalaupun pada akhirnya memang misalnya kebijakan ini karena sebenarnya masih simpang siur juga sih karena kan statementnya Pak Wali Kota Medan adalah mengapresiasi Ya. Polri yang kan polisi yang ada di Medan gitu untuk bisa menindaklanjuti ini gitu. Pun ini akhirnya memang polisi diizinkan untuk menembak mati pelaku kriminal di jalan nih, Mas Ardi. Dampaknya gimana ya buat citra lembaga kepolisian gitu? Sekarang kan citranya lagi nggak bagus-bagus amat nih. Ya. Em, apa ya? Sampai ada ungkapan-ungkapan kayak polisi yang cuman nyari duit doang ketika tanggal tua gitu di jalan. Habis itu nunggu viral dulu baru mau menindak sebuah kasus. Di citranya gimana dampaknya? Jadi ada sekelompok masyarakat ya, kalangan yang ketika polisi mungkin menembak mati pelaku kejahatan begal ini mereka merasa puas, merasa Ya, senang. Wah, rasain lu jadi begal nih, gitu kan. ya, Tapi ada hal-hal yang sebenarnya menyentuh simpati kita. Ini begal nih juga manusia nih. betul. Ini nggak bisa loh, dia punya anak istri juga, nggak bisa langsung ditembak langsung. Nanti mungkin dia ada masalah tertentu sehingga menjadi begal misalnya. Nah ini concern di kriminologi sebenarnya di sini. Apa namanya, ada permasalahan sosial, bukan hanya masalah hukum, masalah sosial Hmm. harus diselesaikan. Kenapa misalnya di Kota Medan kasus kejahatan dengan kekerasan ini apa pencurian dengan kekerasan atau begal itu tinggi. Ini kan sebenarnya pertanyaan sosial nih. Ya. Apakah karena kebijakan-kebijakan yang tidak menyentuh sampai level grassroots? Apakah ada penegakan hukum yang ada malfungsi di situ? Hmm. Apakah pemerintah daerah dan kepolisian di sana tidak bisa menghadirkan efek jera tadi? Banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Dan masyarakat ini kan sebenarnya ekses dari kebijakan-kebijakan. Nah, salah satu yang bisa dilakukan tuh dalam dalam case ini ya, melakukan riset dulu. Ada Oke. masalah apa sih di Indonesia ini kok titik-titik tertentu kayak di begal di Lampung misalnya, di Medan banyak sekali kejahatan begal misalnya. Ya. Atau dulu misalnya di Depok, kenapa di Depok banyak begal? Nah, kita bisa riset kemudian melakukan eksperimen. Apakah kalau lampu jalan itu ditambah kemudian jalan menjadi terang begal akan turun? Nah, misalnya seperti itu. Hmm. Ini kan harus sebuah polisi ini harus didasari dengan riset sebetulnya. Oke. Dan di sini sebetulnya fungsi kepolisian untuk melakukan riset ini sangat-sangat terbuka. Dan disitulah citra polisi kemudian bisa naik Mhm. tanpa ini ya citra instan ya, tapi Hmm. citra yang terbangun karena ini polisi serius dalam menangani kasus. Ya. Misalnya dari Polsek kemudian melakukan rilis ke siapa sih yang di sini kira-kira pernah menjadi pelaku begal, kita disurvei semua. Ya. Misalnya dark number kasus begal itu kemudian rendah, orang lebih berani mengungkapkan, lu Pak di sana tuh lupa ada orang-orang yang sekumpulan orang-orang yang kalau malam sering nongkrong ini bisa menjadi pelaku begal. Kemudian fungsi dari uh, Binmas ya, pembinaan masyarakat dari kepolisian itu bisa menyambangi gitu. Jadi pencegahan-pencegahan ini harus diutamakan. Ya. Salah satu contoh itu kalau kita bicara citra polisi, ada satu tayangan televisi ya, yang bagaimana polisi berpatroli malam hari, kemudian mengungkapkan, oh gini deh proses berpatroli, kemudian ketemu orang yang membawa senjata tajam di jalanan. Ini sebenarnya bisa meningkatkan citra Polri secara perlahan-lahan ya. Ya. Tapi basicnya memang harus riset tadi. Ah, Karena permasalahan begal ini kan seperti fenomena gunung es, dia hanya ada di puncaknya. Ada permasalahan serius di tataran akar rumputnya. Kenapa daerah situ endemik ya? Ada banyak banyak pelaku kejahatan dengan kekerasan misalnya. hmm. Ini harus terjawab. Fungsi polisi itu tidak hanya sebagai penindak, tapi ada fungsi persuasifnya, misalnya ada fungsi preemptifnya, ada fungsi pencegahannya, preventifnya ada di situ. Nah, dan masyarakat harus sadar itu. Polisi tidak hanya menangani di ujung, tapi dari awal dari pencegahannya tugas polisi itu harus harus kuat seperti itu. Itu Mas. Jadi anu ya, memperbaiki citra dengan langkah-langkah yang lebih firm dan juga long term, Mas Ardi ya, bukan cuma kayak Betul. citra yang sesaat gitu. Plus, kalaupun emang ini sesaat, ada deg-degan juga karena traumatik orang dengan penembak misterius gitu. Jadi Iya, makin betul. runyam ya. Tentunya kita memiliki sejarah masa lalu yang nggak sedikit ya tentang penembakan-penembakan di jalan gitu. Dan kita Oke. kita harus menjadikan masyarakat Indonesia tuh sadar akan hak asasi tentang hak
hak personil untuk hidup itu harus kita galakkan. Nyawa itu sangat-sangat mahal gitu. Betul. Nah, itu harus kita tanamkan kepada masyarakat kita gitu. Alright. Nah, kalaupun memang pada akhirnya prosedur untuk menembak mati ini tuh menjadi bahasan serius, pasti kan ada pihak yang pro karena mungkin pengen ngasih efek jera yang segede itu. Ya, Tapi kan kita berbicara hak asasi manusia, sepertinya menghukum mati bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan gitu. ya, Melihat soal penangkapan atau penindakan kriminal di jalan nih Mas, dari prosedur yang sudah ada, apakah mungkin ada poin-poin yang bisa dibenahi atau mungkin direvisi gitu? Atau ada prosedur tambahan apa yang perlu ditambahkan dari polisi untuk menindak kriminal di jalan ketangkap mata nih ada gitu? ya. Jadi reformasi ya atau perbaikan dari polisian untuk menangani kes-kes ini saya lihat ada dua. Yang pertama secara struktural ya, bagaimana membuat create sebuah sistem ya yang sustain untuk menangani kejahatan-kejahatan jalan. Yang kedua adalah reformasi secara kultural, secara budaya di dalam organisasi. Misalnya dengan menaikkan misalnya ya intensif kepada petugas yang berpatroli di malam hari misalnya, ataupun membuat sebuah kebijakan tentang penggunaan device-device yang canggih misalnya dalam operasi, itu sangat-sangat membantu, sangat membantu penanganan penanganan kejahatan seperti ini. Kita bisa bayangkan misalnya polisian membeli sebuah drone yang bisa berpatroli secara autopilot misalnya, di set tiap pukul berapa drone itu akan berjalan, ketika melihat orang aneh-aneh dia akan melaporkan ke sistem dan kemudian anggota kepolisian bisa langsung menyambangi. Nah, itu luar biasa misalnya. Nah, ada beberapa kebijakan ya di tingkat makro, misal secara yuridis, secara legislatif harus didukung kebijakan-kebijakan yang arahnya ke pencegahan gitu. Bukan hanya di penindakan, namun harus ada di pencegahan tadi. Memang secara kriminologis kejahatan itu pasti ada gitu. Ya. Tapi bagaimana kita optimal dalam mencegahnya seperti itu. Nah, di tingkat meso ya, mungkin kebijakan pemerintah daerah ini yang harus ingest dengan kebijakan penegak hukum itu lebih kuat, baik itu dari kepolisian, dari kejaksaan, dari Mahkamah Agung atau hakim, sampai dengan lapas nanti di ujungnya. Itu harus holistik tuh. Nah, itu di tingkat mikro ya, bagaimana petugas-petugas kepolisian itu kemudian bisa melakukan deteksi dini, menemukan masalah dan akar permasalahan. Kenapa sih di daerah ini tahu-tahu pemudanya kok banyak yang melakukan kejahatan gitu? Ya. Nah, framework berpikir seperti ini harus dimiliki oleh anggota-anggota kepolisian. Misalnya kita dari Bapak Kapolri ada pemulisian masyarakat ya, ada sebuah perkap Polri tentang pemulisian masyarakat, itu bagus karena dia bisa mendekatkan gap yang selama ini terjadi antara anggota Polri dan masyarakat. Ini harus didekatkan. Kalau di US kita kenal sheriff ya, yang muncul dari masyarakat. Nah, kita mungkin bisa dari pemerintah daerah ini, dari Satuan Polisi Pamong Praja ini kita galakkan. Nah, ini kan ada kombinasi ya, ada amalgamasi kebijakan antara Polri dan pemerintah daerah. Ada hal-hal semacam ini yang harus kita cari. Terobosan-terobosan apa sih untuk menghentikan atau mengurangi kejahatan-kejahatan endemik? Saya yakin tuh bisa dilakukan. Syaratnya kemauan pertama, dan tidak mencari instan. Kita mencari sebuah hal yang sustain. Kebijakan pun sifatnya harus sustain gitu. Nggak boleh instan-instan itu Mas, karena akan hilang juga itu kalau instan. Nanti ganti pimpinan, ganti lagi kebijakannya, udah lagi seperti itu. Nah, itu rencana jangka panjang, menengah, dan pendeknya itu memang harus disusun secara firm gitu. Oke. It's a long term plan untuk menangani kejahatan di jalan, sepertinya tuh jadi kunci di sini ya, Mas Ardi ya, daripada solusi-solusi yang pendek tapi terdengar meyakinkan, cuman ya segitu aja gitu kan, karena kasusnya nggak cuma di Medan nih gitu. Kalau ngelihat beberapa kota yang lain kayak Bandung dengan geng motor, Jogja sempat kelitih juga. Ini butuh dipikirin secara matang dari polisi terbawah, masyarakat, sampai pengambil keputusan gitu ya Mas Ardi ya? Ya, betul. Nggak boleh apa namanya kita melihatnya secara parsial aja. Oh, kalau kalau ada pelaku nanti ditembak mati di jalan, pelakunya kapok. Oh, belum tentu.
Ya. Coba kalau misalnya ada saudaranya, ada keluarganya yang kemudian dendam, membalas dendam, menyerang anggota kepolisian, itu harus harus masyarakat harus melek ini gitu. Hmm. Ini bahaya nih kalau kalau hanya hanya langsung main apa namanya tembak di tempat dan atau tembak di jalanan. Ada hal-hal yang harus sebuah sistem yang sustain harus diciptakan gitu untuk mencegah kejahatan. Alright. Saya kira di berbagai bentuk kejahatan ya, ini kejahatan seperti korupsi Hmm. misalnya narkoba gitu, itu harus diciptakan sebuah sistem yang sustain gitu. Dan jangan dijadikan regulasi itu hambatan gitu kan. Ya. Karena beberapa negara yang ingin menaikkan derajatnya dan menaikkan apa namanya ya statusnya ya dari berkembang menjadi maju, itu dasarnya adalah riset gitu. Betul. Tidak bisa kita menghindari riset dan mencari yang instan. Harus dicari itu sampai root causesnya itu apa ini yang menyebabkan. Misalnya di Jogja ada kelitih apa yang menyebabkan. Oh ini cultural gitu. Hmm. Ini bukan tentang law enforcement aja, ini tentang cultural masyarakat. Yang harus diubah ini adalah memberikan edukasi, enlightenment masyarakat. Ini tuh bahaya, nggak boleh dilakukan, sebagainya. Yang kedua, misalnya kalau case-case kelitih ya misalnya, ya, ataupun begal yang dilakukan oleh anak, ini tuh penanganannya, kan ada pelaku begal tuh rata-rata malah di bawah umur, Betul. di bawah 18 tahun. Wah, ini ternyata ada regulasi-regulasi yang tidak ramah terhadap youth ini, terhadap pemuda. Mereka punya energi yang besar. Bagaimana menyusun sebuah regulasi, menciptakan sebuah program yang akhirnya dapat menampung energi-energi anak muda ini. Misalnya semacam itu. Ya, trial dan error memang harus dilakukan. Namun, basicnya adalah riset menurut saya. Oke. Jadi lumayan penting. So, this is almost the end of the road dari obrolan kali ini, Mas Ardi. Ini kan topik obrolannya bergulir terus ya dari dari seminggu yang lalu bahkan gitu. Sampai hari ini masih ada yang nyinggung either dari sisi hak asasi manusia, Ya, ada yang teman-teman dari kriminolog juga membahas soal hal ini gitu. Ada yang merasa bahwa kayak di daerah tersebut atau mungkin daerah-daerah yang kejahatan sudah endemik rasa kayak emang ini harus ditegakkan gitu. Mas Ardi mungkin final statement soal topik obrolan kita kali ini, Mas. nah, jadi menurut saya kita tidak bisa berpikir secara instan. Yep. Kuncinya di situ. Baik masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah nggak bisa berpikir secara instan. Saya masih apa ya berpikir mungkin statement dari wali kota itu adalah statement politis daripada statement regulatif. Saya masih Hmm. berpikir seperti itu dan semoga benar gitu. Karena nggak bisa menghentikan kejahatan itu secara instan. Pasti muncul ekses kejahatan-kejahatan lain yang muncul. So, harus dibangun sebuah sistem yang betul-betul untuk mensejahterakan, kemudian dapat melindungi masyarakat secara baik. Dan dasarnya adalah melakukan riset. Kuncinya di situ. Oke. Semua negara maju, dasar dalam pengambilan kebijakan adalah riset. Tidak lepas dari itu. Gitu. Harus ada penelitian dan juga background yang clear sampai akhirnya tahu masalah di Ya, bawah-bawah gitu ya, Mas Ardi ya. apa root causesnya itu harus ditemukan tuh. Hmm. Nggak Kadang cuma kita menemukan kasusnya, masalahnya ketemu, tapi root causesnya nggak ketemu. Akarnya apa nggak tahu itu. yang ada juga kayak tanaman akarnya masih ada tetap ntar muncul-muncul lagi gitu ya. Muncul terus tuh. Alright. Kalau gitu Mas Ardi Putra Prasetya, kriminolog dari Universitas Indonesia, thank you so much udah mau ngobrol buat kali ini Mas Ardi. Ya, terima kasih. Ya, semoga sehat terus dan lancar-lancar semuanya. Dan Sobat Isi ID, buat yang pengen baca tulisannya Mas Ardi, bisa langsung aja cek website kami di theconversation.com/id. Mas Ardi sempat nulis waktu itu tuh ada beberapa artikel kayak kenapa orang mau jadi pembunuh bayaran, tuh artikelnya lumayan menarik, sama gimana agar residivis kasus terorisme nggak lagi melakukan aksi teror setelah bebas dari penjara. Itu tulisannya Mas Ardi bisa dibaca di website kami atau bisa cek sosial media di Conversation IDN, itu ada di Twitter, TikTok, sama Instagram. Saya Muhammad Syarif, I'll see you in the next episode. Wassalamualaikum.